Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid, alim yang kemuliakan, bapak, para ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga ibadah-ibadah kita selama ini termasuk ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ibadah salat kita, karena kita di bulan Rajab mulai banyak peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj, ya, di antaranya maksudnya peringatan turunnya perintah salat 5 waktu. Para jamaah yang mulia, di antara tanda-tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah kalau kita sudah bisa mulai menikmatinya. Salat terasa nikmatnya, dzikir doa terasa nikmatnya, apalagi misalnya puasa terasa nikmatnya, pengajian terasa nikmatnya, itu bisa menjadi tanda bahwa amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan temukan dalam Al-Hikam, man wajada samrata amali ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang sudah bisa menemukan buah amalnya ketika masih di dunia ini, itu tandanya amal diterima Allah di akhirat nanti. Apa buahnya amal di dunia? As-sa'adah. Karena seluruh syariat Islam, Quran 30 juz, kitab hadis yang 9, dan seluruh kitab para ulama yang beribu-ribu jilid itu, tujuannya adalah menuntun manusia mencapai apa itu? Sa'adatud daruin, kebahagiaan di dua negeri. Atau kalau dalam kitab Durusul Fiqhiyah itu tentang pengertian Islam, al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basari fi ma'asi wa ma'adihim. Islam adalah ajaran agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan hidup manusia dalam hidupnya di dunia dan kembalinya di akhirat. Jadi kalau seluruh isi kita diamalkan, sampainya ke sana. Sa'adatud daruin, dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia mulia, akhirat mulia. Amin ya rabbal alamin. Maka mestinya kita sholat bahagia, zikir doa bahagia, nanti ini Ramadan puasa bahagia, pengajian begini bahagia. Ya, bagi kita paling tidak bahagia setelah bubaran. Ya, sholat selesai, apa itu selesai salam, assalamualaikum, rasanya bahagia, rasanya enteng gitu loh. Tadi pas sholatnya kan berat gitu. Pengajian juga tuh, pengajian kalau udah bubaran rasanya bahagia gitu. Kalau ngaji kitab, wallahu alam bisawab, kitab tutup, itu rasanya bahagia banget, seger rasanya itu. Santri apalagi gitu, walaupun pas ngaji berat banget ya, lumayan gitu. Maka kalau kita ini ada sholatnya, ada ngajinya, itu sebetulnya beruntung, ada variasi hidup itu. Minimal merasakan lega pas bubar amal, selesai sholat lega, selesai ngaji lega, buka puasa lega. Coba orang hidupnya itu udah ada ibadah, kapan dia merasa lega itu? Monoton. Nah, pada malam hari ini kita akan diajak oleh Imam Ta'ilah melihat salah satu di antara tanda-tanda amal itu diterima. Yang bagi kita halaman 43 paling bawah.
di 4 baris dari bawah kalau yang tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi wa bi ulum fid darini amin. La amala arja lil qulubi, namun ada yang baca lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. La amala, tidak ada amal arja yang lebih diharapkan lil qabuli, untuk diterima. Ada juga yang baca lil qulubi, untuk hati. Nanti ada terangannya semua. Min amalin, daripada amal yaghibu, yang hilang angka dari musyuhudu oleh penyaksian amal, wa yuhtaqaru, dan diremehkan indaka di sisimu, wujudu, oleh wujudnya amal. Kalau kita lihat keterangan yang di pinggirnya, kata Imam Asy-Syarqawi, la amala arja lil qabuli. Nah ini, tidak ada amal yang lebih diharapkan terhadap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai qabulillahi, maksudnya untuk menerimanya Allah lalu terhadap amal, min amalin, daripada amal yang ibu, yang hilang, yang gaib angka dari musyuhudu oleh penyaksian amal. Para jamaah yang mulia, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tanda-tandanya. Yang tadi kita udah ungkap, tanda-tandanya membahagiakan. Salat kok bahagia, alhamdulillah. Zikir doa kok bahagia, alhamdulillah. Termasuk pengajian seperti ini kok bisa bahagia, alhamdulillah. Itu tanda-tanda amal insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya apa? Tanda amal diterima Allah itu, di antara yang paling membuat kita bisa berharap bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min amalin yaghibu anka syuduhu. Tidak ada yang bisa lebih diharapkan satu amal yang diterima Allah daripada amal yang hilang penyaksiannya darimu. Para jemaah yang mulia, kalau ada amal terus setelah kita amalkan kok kita lupakan, itu tanda amal diterima Allah. Jadi guru kami Agim memberikan satu kiat kepada para santri Darut Tauhid, wabil khusus, amalkan lupakan, gitu. Apa konsepnya? Coba amalkan lupakan, amalkan lupakan. Kemarin bapak-bapak ketika Jumatan ngasih kotak infak berapa pak? Lupa. Gitu John. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz 100.000. Loh, kalau masih terngiang-ngiang 100.000, itu berarti amal masih di dunia, belum nyampe ke langit. Masih di bumi, belum ke langit. Masih teringat terus gitu. Sebetulnya Pak Ustadz, saya salah ambil. Saya tuh ngambil 10.000, ketarik yang 100. Nasib, dulu nasib katanya tuh. Ingat lagi, Masya Allah. Jadi kalau amal yang diterima oleh Allah itu tanda-tandanya diantaranya diamalkan terus terlupakan. Tidak ada amal yang paling bisa diharapkan diterima Allah daripada amal yang hilang atau jauh gaib penyaksiannya dari dirimu. Apa diantaranya? Di atas syahada dengan bahwa menyaksikan olehmu analladzi waffaqaka, akan sesungguhnya zat yang memberikan taufik kepadamu lahu untuk amal itu, wallahu ta'ala, dia itu adalah Allah ta'ala. Walau lahu, kalau tidak ada Allah, ma sadara, tidak akan muncul minka darimu dzalikal amalu, oleh amal itu. Yang dimaksud orang itu begitu beramal terus amalnya itu lenyap dari penyaksiannya apa? Bi antasyada annalladzi wafaqaka lahu wallahu ta'ala. Maksudnya kita menyaksikan bahwa zat yang memberikan taufik kepadamu atau kepada kita untuk bisa beramal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu
dari mana kita ngaku-ngaku kita yang beramal? Kita ini hanyalah orang-orang mujur, orang-orang beruntung yang diberi amal oleh Allah, terus kita yang disebut sebagai yang beramal. Tapi karena kita sadar diri, kita tak berani ngaku-ngaku itu amal kita. Itu amal minnatullahi ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pada yang mulia, ngomong-ngomong coba, beratnya di mana sih? Datang ke masjid begitu ayyalan salah, apalagi kita di kompleks seperti ini, tidak perlu nyeberang jalan, betul tidak? Ini kompleks juga rata, tidak perlu naik gitu. Beda dengan kalau di kampung orang tua kami itu. Kalau yang berada di ujung desa itu mau ke masjid naik dulu, itu pegel tuh. Lama itu naik, pas naik pegel, turunnya ngerem gitu. Ini rata, Masya Allah, halamannya luas, pakai motor juga bisa. Saya pernah mendapat kesempatan diajak untuk studi banding ke Masjid Jogokaryan di Jogja. Memang di sana alhamdulillah tiap waktu sholat wer, orang pada naik motor dari mana-mana datang sholat. Nanti selesai sholat bubar lagi sesuai dengan aktivitasnya. Kita bisa di sini. Halamannya luas, kalau orang mau begitu waktu sholat kumpul, selesai sholat bubar lagi. Kecuali mari bisa pada hari-hari yang tertentu itu kita lanjut ngaji. Apa beratnya? Tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah kalau kita belum kebagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita nih buka rahasia? Boleh ya? Ini karena udah saya anggap saudara gitu. Saya kasih tahu nih. Ini kami di Darul Mu'ad ngaji tafsir tiap pagi. Tafsir Jalalain, dan kita intip juga tafsir Sawi. Kemarin kita ngaji kitab tafsir Jalalain surat An-Nisa. Kita baca di sana bahwa di hadapan Allah setan itu dah ikrar bahwa ia akan mengambil bagian yang pasti daripada manusia yang aslinya adalah hamba Allah untuk kemudian dijadikan sebagai budaknya setan. Itu sudah paten, tidak bisa ditawar-tawar. Takdir Allah juga demikian. Dalam tafsir Sawi diterangkan apa yang disebutkan setan itu ternyata terjadi ketika ditanyakan berapa yang diambil oleh iblis atau oleh setan dari hamba-hamba itu dalam setiap 1000 manusia, maka setan mengambil 999 orang. Yang selamat cuma 1 yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini orang-orang beruntung yang kuat duduk di sini ini. Ngantuk-ngantuk dikit apa pada masalahnya, tidak ada masalah. Karena kuat duduk di sini itu ada orang beruntung dipilih oleh Allah 1 di antara 1000 orang. Maka kalau kita ngajak orang ke masjid, ke tempat pengajian, ke tempat amal soleh, sulit. Ngomong-ngomong sudah ngajak berapa orang? 10 orang Pak Ustadz, masih jauh. Kita mesti ngajak 1000 orang, dan baru 1 orang yang akan kepilih untuk mendapatkan taufik dari Allah SWT. Jadi kalau kita ngajak 1000 orang, 1 orang mau sesuai target. Wow, ngajak 100 orang, 10 orang mau, itu namanya rezeki nomplok. Mudah takdir begitu. Nanti di hari kiamat sidang akhirat dilakukan. Kemudian Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Baik Adam, siapkan rombongan surga, siapkan rombongan neraka. Kemudian bagaimana ya Allah perhitungannya? Dalam setiap 1000 manusia 999 orang rombongan neraka, sedangkan 1 di antaranya rombongan ke dalam surga. Coba bayangkan, ngeri enggak kira-kira?
Kalau kita lihat faktanya, iya enggak kira-kira? Kok enggak sih? Maksudnya gimana? Dari mana endaknya? Apa? Apanya? Ridhonya. Gini, betul. Nah, ada lagi nih keterangan dalam muqaddimah kitab Ad-Da'watut Tamah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Inna Allah khalaqal jannata wa khalaqal ahlan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan Allah juga telah menciptakan calon penghuni surga. Fahum bi'amalil jannati ya'malun. Mereka yang akan menjadi calon penghuni surga sekarang ini sedang melakukan amal-amal ahli surga. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlan fahum bi'amali ahlin nari ya'malun. Allah juga telah ciptakan neraka dan Allah juga telah ciptakan calon-calon penghuni neraka. Mereka yang calon neraka sekarang ini sedang melakukan amal-amal ahli neraka. Maka kami di Rumah Wahid sering mengungkap satu kesimpulan, hidup adalah tanda-tanda. Apa? Hidup adalah tanda-tanda, karena semua udah ada takdirnya. Inna Allah katabal maqadir qabla ayyulqas samawati wal ardu bihamsin alfasana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Takdir hidup sudah ada semua, bahkan telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, tapi kita tidak tahu sama sekali. Jangan pernah kemudian dikit-dikit mengtakdir saya begini. Dari mana Anda tahu takdir itu? Tetapi kita yakin adanya takdir Allah, maka hidup menjadi saatnya kita membaca tanda-tanda. Yang baik kita jaga, kita istiqomahkan, yang buruk segera kita hindari, kan begitu. Kalau kita nanti di akhirat pilih termasuk ahli neraka atau ahli surga, kayaknya ya apa namanya, terserah ya. Ditanya udah ada jawaban. Di akhirat nanti kita pilih ahli surga atau ahli neraka. Begitu milih aja, kok enggak pede aja. Nah, maka kalau kita pilih ahli surga, kalau amalan kita cocok, lanjut, jaga, istiqomah, continue. Tapi kalau amalan kita ini nada-nadanya ini ke neraka, segera hentikan, belok arah. Begitu maksudnya. Sebab apa? Apa yang dilakukan manusia saat ini adalah tanda-tanda kiranya apa yang akan dia tempuh di kemudian hari. Maka para jamaah yang mulia, maksud penyampaian daripada kabar ini adalah justru supaya kita tidak putus asa berdakwah. Bukan mengatakan, wah kalau begitu percuma dong Pak Ustaz dakwah, kenapa? Dalam 1.000 orang yang mau cuma satu. Bukan begitu. Justru kita itu teruslah berdakwah dan tidak usah kecewa ketika yang didakwai belum mau. Sebab apa? Sebab yang memberikan hidayah bukan kita, yang beri adalah Allah. Jangankan kita, Rasulullah saja mengajak paman beliau sendiri tidak mau. Tapi ada orang jauh mantan preman tiba-tiba beriman, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita baru ngajak 100 orang belum mau satu pun, lanjut ajak lagi 200, belum mau ajak lagi 300, sampai 1.000 orang kita ajak, insya Allah barang satu ada yang mau. Makanya kalau sampai ada satu orang saja kita bisa ajak ke jalan Allah, Rasul bersabda apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh bahwa Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan perhatian kamu lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Sangkin begitu besarnya nilai pahala orang yang dipilih Allah menjadi dai atau menjadi mubalik, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang mulia,
Jadi salah satu tanda amal itu diterima adalah kita sudah tidak ingat-ingat lagi, kita sudah tidak saksikan lagi amal itu setelah kita tunaikan. Karena apa? Kita menyaksikan bukan kita yang beramal, tapi amal itu adalah anugerah Allah kepada kita, yang kita jadi orang beruntung diberi amal, namun kemudian kita yang diberi Allah pahala. Walau lahu ma sadara minka dzalikal amal. Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah dan taufik, takkan muncul amal itu. Kita tidak akan mengatakan lagi alhamdulillah tadi malam saya tahajud, tidak. Alhamdulillah tadi malam Allah anugerahi hamba yang baik ini tahajud. Gitu. Wah, saya alhamdulillah ini ya rajin ngaji ya. Tiap malam di Masjid Al-Hikmah. Pengajian apa saja saya ikuti. Alhamdulillah. Nggak, ngomongnya sekarang berubah. Alhamdulillah Allah berikan kepada hamba yang dhaif ini, yang banyak dosa ini, dianugerahi ibadah, dianugerahi sholat, dianugerahi zikir, doa, dianugerahi thalabul ilmi. Begitu rasanya. Jadi ia yang mendapat, bukan dia yang memberi, gitu loh. Maka nanti orang kalau masuk surga apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu biasanya orang pidato pakai itu, betul nggak? Coba bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, calon surga semuanya ini. Karena ucapannya sudah mulai kita latih ini. Begitu masuk surga, disambut malaikat Ridwan dan para stafnya. Assalamun alaikum tibtum bima sabartum. Selamat, sukses Anda semuanya. Mantap. Begitu kalau orang bahasa sekarang itu. Bima sabartum, disebabkan sabaran kamu sekalian. Sabar. Nah, maka begitu kita masuk ke dalam surga, kita akan mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami kepada ini, kepada jalan surga, siratal mustaqim. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tak akan mungkin mendapatkan hidayah laula hadanallah, laula an hadanallah, kalau saja Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Orang di surga begitu ngomongnya. Bukan kemudian malaikat Ridwan tahu enggak kenapa gua masuk surga? Oh, karena gua ini ahli amal soleh. Udah begitu dia. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan di surga begitu. Kemudian yang kedua, tandanya amal diterima bagaimana? Wa yuhtaqaru, dan dipandang remeh indaka di sisimu, wujudu, oleh wujudnya amal. Bi alla tamida, maksudnya bahwa tidak bersandar oleh muali atas amal, bitahsili amrin, di dalam menghasilkan suatu perkara, minal umuri, daripada perkara-perkara, kal usuli, seperti sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wal qurbi, dan dekat minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa naili darajati, dan memperoleh derajat-derajat, wal maqamati, dan maqam-maqam, kedudukan-kedudukan, liru'yatika, karena memandangmu, at-taksir, akan keteledoran, bihi, di dalam amal, wa adami salamati, dan tidak adanya keselamatan amal, minal afati, dari bahaya-bahaya, al-maniati, yang mencegah, min qabuli, dari penerimaan amal, wa bi ba'din nashi, dan dalam sebagian salinan naskah, arja lil qulubi, arja lebih diharapkan, lil qulubi, untuk hati, ay li solaiha, maksudnya untuk kebaikannya qulub. Para jamaah yang mulia,
Yang kedua tandanya amal diterima adalah amal itu terpandang remeh di dalam diri orang yang mengamalkan. Buyutaqaru indaku wujudu, dan dipandang remeh wujudnya amal itu pada diri. Maksudnya apa? Bi alla ta'tamida alaihi bi tahsili amrin minal umur, bahwa kamu tidak bergantung atau bersandar pada amal tersebut di dalam menghasilkan satu perkara daripada perkara-perkara yang banyak. Seperti apa? Kal wusuli ila ta'ala, kita ini ingin sampai bersambung kembali kepada Allah, maka kita beramal soleh, tapi amal soleh itu kita tidak andalkan untuk menjadikan kita bisa sampai kepada wal qurbi minhu. Kita ingin dekat dengan Allah pun juga demikian, kita tidak mengandalkan amal kita itu untuk dekat dengan Allah. Wa naili darajati, dan kita ingin mendapatkan derajat-derajat wal maqaman, dan juga maqam-maqam yang tinggi, namun itu pun kita tidak mengandalkan kepada amal-amal. Semua itu kita ingin dapat, andalannya adalah fadlun minallah, anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak berani kita itu mengandalkan amal apapun. Kenapa? Liru'yatika taksira bihi, karena engkau melihat pada amal tersebut ada kekurangan atau ada keteledoran. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, para jamaah yang mulia, orang ibadah zaman sekarang benar-benar harus ngaji, harus belajar ilmu syariatnya, bahkan torekoh dan hakikatnya. Sebab kalau tidak, untuk benar-benar sampai kepada tujuan ibadah itu sekarang banyak kendala. Contoh ya, yang sekarang lagi rame banget itu umroh. Umroh sekarang ini udah kayak haji, bahkan sebagian orang kemudian tertunda berangkat gara-gara travelnya kalah saing mendapatkan hotel. Hotel-hotel sekarang diberitakan ada yang naik dari per malam 3 juta menjadi per malam bisa 10 juta. Bahkan di tempatnya guru kami Hakim itu ada program umroh Ramadan, bayarnya sampai 120 juta. Wah, umroh itu, umroh 120 juta. Saking lagi mahal-mahalnya harga sewa hotel di Mekah dan Madinah. Dan ketika kita ibadah, Masya Allah, banyak godaan. Zaman sekarang orang sambil tawaf, sambil update status. Alhamdulillah putaran pertama sukses guys, gitu lihat, muter gitu. Putaran kedua bro, itu dulu. Coba bayangkan, lagi khusyuk gitu deket Ka'bah, menunggu waktu sholat kan, kebetulan baru saja tawaf gitu. Terus lagi, tengok kanan, artis yang biasa dilihat di TV, coba bayangkan, menghadap ke Allah atau ke artis? Artis, selfie. Dulu kita dekat Ka'bah tengok kanan kiri, sono kiai, sini wali, orang soleh. Dan sekarang berat tantangannya, sebab sekarang orang haji umrah kan tidak ada halangan, asal punya duit lancar, betul enggak? Zaman dulu itu enggak begitu, walaupun duitnya banyak sanggup enggak menjalani prosesnya, naik perahu setengah tahun baru nyampe lagi, betul? Kita nyebrang dari mana? Dari apa? Dari Merak ya ke Bakahuni ya, bosen. 2 jam itu rasanya lama banget gitu loh. Masya Allah, lah ini sampai bulan-bulan itu naik. Kalau bukan karena iman tidak mau berangkat haji. Zaman sekarang mas, asal punya duit nih, tanya travel, masih ada bangku enggak? Ada pak, daftar sekeluarga, beres, berangkat, tidak ada masalah. Tolong upgrade apa namanya tiketnya ke bisnis class, bisnis. Jadi akhirnya apa?
Orang sekarang umroh yang ditanya nginep di mana lo? Dekat masjid, ada. Makanannya bagaimana? Jadi yang didiskusikan itu masalah tempat tidurnya, makanannya, gitu. Dan zaman akhir gimana? Maka kalau saya ditugaskan jadi pembimbing itu rasanya berat banget tanggung jawabnya kepada jamaah. Mereka telah bayar mahal. Bagaimana bisa mengantarkan mereka mendapatkan apa yang sesungguhnya harus dia dapatkan dengan ibadahnya itu? Kalau dia tidak punya ilmunya, tidak punya keusuhannya, yang terlihat dari Mekah kan cuma Ka'bah. Begitu lihat kan gini kan hotel. Apa bedanya dengan di tempat lain, hotel-hotel mewah misalnya gitu. Kalau dulu, zaman dulu nih, zaman tahun 2000-an gitu, 2000-an itu masih kelihatan. Begitu kita duduk di Ka'bah itu lihat kanan kiri masih ada bukit-bukit dengan khas rumah-rumah orang Mekah gitu. Kelihatan. Sekarang udah enggak ada semua. Gunung pun sudah hilang. Berganti menjadi menjadi hotel-hotel dengan segala macam apa istilahnya fasilitas model sekarang ini. Maka para jamaah yang mulia, bagaimana kita mengandalkan amal-amal yang seperti ini? Bahkan Masya Allah, saya juga baru tahu ada jamaah yang barengan, kebetulan bukan yang di rombongan saya, di rombongan yang lain tapi barengan. Ternyata dia di Mekah pun tidak sholat. Kok bisa? Dia diberangkatin umrah oleh anaknya. Sampai di sana sering tidak sholat, malah ngompol. Sampai stres teman sekamarnya itu. Masya Allah, dunia udah kayak begini. Orang udah datang ke Mekah ternyata tidak sholat. Bisa terjadi yang kayak begitu. Haji juga begitu. Haji, kita ingin orang pulang haji pada soleh, betul nih kira-kira? Orang baru pulang haji, Masya Allah. Namun kalau di sana kurang pembinaan, bagaimana bisa soleh? Haji kadang-kadang nyampe Arafah sono rebutan tempat. Kedzaliman kadang terjadi. Tempatnya orang dikuasai. Begitu orang datang, maka pada jamaah yang mulia, kita kalau haji bagusnya memang ikut KBIH. Kalau kita belum mengalami, sebab apa? Memang tidak harus, cuman fakta di sana kalau kita ikut KBIH dan lebih-lebih KBIH yang besar, sering kurang mendapat pelayanan yang maksimal. Kenapa pengalaman saya? Kalau misalnya kita haji gitu, nanti kalau mau wukuf di Arafah, mabit di Mina, Muzdalifah, kemudian atau pada waktu lewat di Muzdalifah itu, ada survei ke tempat. Itu yang survei siapa? Yang survei ya hanya ketua-ketua dari KBH besar. Yang kecil-kecil tidak ikut dengan alasan mobilnya tidak muat. Nah kemudian setelah kita survei di sana dibagi tempat-tempat. Nih untuk KBH ini, KBH ini. Begitupun kadang-kadang hari pelaksananya ada yang tidak tertib, ngambil bagian orang. Ada sampai orang haji itu pas mabit tidak dapat tempat. Tidak dapat tempat. Dikuasai oleh yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan yang kayak begitu. Ini kalau kita mau jujur menyampaikan apa yang terjadi. Maka kalau kita itu tidak ada ilmunya, gimana kita ini? Mau mengandalkan al-hajjul mabrur, laisal jaza illa jannah, haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lah kalau pelaksanaannya aja kayak begitu. Menguasai tempat orang, kan? Kemudian menang-menangan mau nyium hajar aswad, sodok sana, sodok sini terus. Wah, itu loh. Masya Allah, ngeri juga pikir-pikir. Para jamaah yang mulia, maka orang yang sadar hal-hal seperti ini
akhirnya tak berani mengandalkan amalnya untuk sampai kepada tujuan-tujuan. Amal dilaksanakan, sholat ditunaikan, zakat dibayarkan, haji berangkat, thalabul ilmi tekun, tapi tak berani mengandalkan itu semuanya untuk mencapai apa? Apakah itu mencapai dekat dengan Allah atau mencapai derajat yang di sisi Allah? Karena kita melihat adanya kekurangan-kekurangan dalam amal dan ketiadaan keselamatan amal itu dari afat-afat ataupun bahaya-bahaya yang mencegah dari diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana? Amal terus laksanakan, tapi hal-hal yang kita ingin dapatkan gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji begini para jamaah ibadah. Kewajiban kita itu hadir di majelis ilmu, jalannya sudah diberikan nilai oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala walau tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Begitu duduk dalam rangka menuntut ilmu, maka berlaku hadis Nabi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru kullu hatta litan bil bar. Orang yang menuntut ilmu dimohonkan ampun dari setiap satu sampai pun ikan-ikan di laut. Kita merasa banyak dosa, hadirlah di majelis ilmu. Selama kita duduk di situ, kita lagi diistighfari oleh seluruh alam semesta. Bahkan kita yang sering di mana-mana tak dipandang orang, tak dianggap orang, tak diberi tempat duduk, tapi ketika hadiri majelis thalabul ilmi, malaikat menyambut dan membeberkan sayapnya. Wa innal malaikata la tadu ajniyatil talibil ilmi ridan bima yasna. Sungguhnya malaikat membeberkan apa? Sayapnya untuk orang yang menuntut. Kita ini sedang duduk di atas sayap-sayap malaikat. Kalau kita melihat, ngeri juga sebetulnya kalau ngelihat. Ngeri enggak kira-kira? Yang mending enggak melihat gitu loh. Atau kalau kelihatan malaikatnya, kita tidak kebagian tempat. Orang yang selama ini tidak peduli, wah paling dulu datangnya. Jadi para jamaah yang mulia, amal laksanakan, tapi masalah macam kita nuntut ilmu ini, ilmu kita gantungnya kepada Allah. Maka kiai-kiai zaman dulu ini, kiai-kiai semua zaman dulu, apa semboyannya? Anal qari wa anta sami' babahul hadi. Saya yang baca kitab ini, engkau yang mendengarkan, Allah yang berbuat tunjuk. Maka kenapa kita ngaji ini pakai kitab? Kan bisa ngaji itu tidak usah pakai kitab, ngomong-ngomong bisa. Cuman begini, ini menyangkut masalah kita itu mau gantung kemana gitu. Jadi kalau kita ngaji seperti ini, dalam hati kita itu apa? Niatkan ngaji kepada musannif daripada kitab, mu'alif dari kitab. Kenapa? Ngaji kita balikkan, kita ngaji kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, waliullah. Kita ngaji keterangan yang ditulis oleh Imam Asy-Syarqawi. Kita ngaji kepada keterangan ditulis oleh Imam Ibnu Ibad Ar-Rundi. Sementara ustadz yang baca itu namanya mungkin beda-beda, adalah mukri, mudarris, orang yang baca, orang yang mengkaji. Maka apa? Mungkin yang dia sampaikan benar, mungkin juga khilaf. Tapi yang kita akan jadikan sebagai sandaran adalah memohon kepada Allah agar ilmu yang pernah Allah berikan kepada para walinya, pada ulamanya, kepada orang-orang terpilihnya itu, walaupun tidak semuanya, sebagian dicipratkan kepada kita. Maksudnya begitu. Makanya ada kitabnya. Supaya apa? Supaya kita itu kebagian percikan-percikan anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-hamba Allah yang terpilih ini. Beda baca kitab seperti ini dengan baca buku yang model-model sekarang. Kenapa?
Orang zaman sekarang kalau nulis buku umumnya cari bestseller, betul? Semakin bestseller sukses. Bahkan kadang-kadang baru cetak pertama langsung dikasih tanda bestseller. Kenapa? Ini menyangkut masalah royalti atau keuntungan penjualan buku. Sementara beliau-beliau ini lain. Ulama zaman dulu kalau nyusun